1% sering banget ngebahas kalau ngenalin diri itu bisa bawa banyak manfaat. Misalnya dengan lo tahu kepribadian lo jadi bisa tahu gimana caranya ngembangin diri, milih pasangan yang sesuai, milih jurusan dan karir yang cocok buat lo, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya gimana sih cara kita tahu tentang kepribadian? Apakah kuis-kuis kepribadian yang ada di internet itu akurat dan bisa dipercaya? Well, apakah kuis 1% juga bisa dipercaya? Nah, kalau lo penasaran sama jawabannya, pas banget. Karena di satu video sebelum tidur ini, gue bakal ngejelasin soal beberapa cara buat tahu kepribadian lo berdasarkan ilmu psikologi yang kebetulan gue pelajari nih di kampus. Dan apa yang bisa lo lakukan setelah lo mengetahui kepribadian lo, so stay tune sampai akhir. Nah, jadi gimana sih caranya supaya kita bisa mengetahui kepribadian? Nah, sebenarnya tahu dan ngukur kepribadian adalah sesuatu yang kompleks banget. Bahkan dalam ilmu psikologi sendiri, usaha buat mengetahui dan mengukur kepribadian itu udah lewat sejarah yang panjang. Jadi udah bertahun-tahun, udah ratusan tahun perkembangan. Akhirnya muncullah berbagai pendekatan sekarang ya, dan metode yang tepat buat menentukan kepribadian manusia secara ilmiah yang masih digunakan sampai sekarang. Metodenya ada apa aja? Well, kalau menurut buku Theories of Personality yang gue pelajari, metode pengukuran kepribadian saat ini tuh bisa dibagi ke dalam 3 pendekatan besar. Pertama adalah self-report inventory, artinya psikotes yang ya inventory ngelapor diri lo gitu. Sesuai dengan namanya ya self-report berdasarkan laporan lo sendiri tentang tingkah laku lo, sikap lo, dan perasaan lo di berbagai situasi. Makanya kalau lo lagi ngisi psikotes kepribadian, itu tuh lo diukur lagi pakai self-report inventory. Lo bakal diminta buat ngisi kuesioner, ngejawab setuju atau enggak sih sama pernyataannya. Misalnya, lo orangnya pendiam, setuju atau enggak. Nah, itu kan sebenarnya self-report, gitu kan. Contohnya ya kayak MBTI, Big Five, Personality gitu ya, MMPI, atau kuesioner-kuesioner lain yang bisa dipakai di layanan 1%. Nah, selain inventory self-report, ada juga metode pengukuran lain. Nah, ini dikenal dengan istilah teknik proyektif. Dengan teknik proyektif, itu kepribadian orang tuh dilihat dari interpretasi yang mereka kasih terhadap alat assessment, gitu, lewat stimulus yang sifatnya ambigu. Jadi, lu nggak nyoba kayak di awal tuh kan lu coba self-report tentang tingkah laku lu kayak gimana, lu setuju atau enggak. Kalau ini tuh lu biasanya ngelihat gambar yang abstrak, atau kalimat yang nggak selesai, atau kayak ya hal yang ambigu aja gitu. Contohnya kayak ini, tes kupu-kupu ya, atau sebenarnya nama ilmiahnya adalah tes Rorschach. Lo bakal dikasih gambar kayak gini dan diminta buat deskripsiin gambar apa yang lo lihat. Ya, ada yang ngelihatnya kelelawar, ada yang ngelihatnya kupu-kupu, ada yang ngelihatnya mungkin Superman jadi Super Saiyan gitu ya. Nah, itu tergantung ya, karena ambigu memang biasa jawabannya nggak terstandar. Tapi emang kayak gitu. Nah, kepribadian lo tuh bakal dilihat dari respon yang lo kasih. Kenapa bisa kayak gitu? Karena teknik proaktif ini berasumsi. Ini tuh bisa ngegambarin value lo, rasa takut lo, keinginan pribadi lo, dan lain sebagainya gitu. Meskipun mungkin kedengerannya menarik, tes ini ya nggak bisa disusun, diadministrasiin, dan diinterpretasi sembarangan. Butuh yang ahli, butuh psikolog. Bahkan gue aja belum bisa, karena gue bukan psikolog kan. Gue masih sarjana gitu. Pokoknya kalau lo pengen tahu kepribadian lo pakai tes proaktif, lo biasanya harus datang ke ya S2 Profesi Psikologi Klinis. Nah, selain lo ngegunain teknik proaktif dan inventory self-report, kepribadian biasa dilihat lebih lanjut lewat wawancara klinis. Jadi di wawancara ya biasanya psikolog atau mentor ini berfokus untuk ngegali aspek tertentu dari tes kepribadian. Misalnya gue nih sebagai mentor, gue tahu lo tuh extrovert gitu kan di Big Five. Atau kayak gue tahu lo tuh neurotic. Nah itu gue bakal gali dengan pertanyaan, lo biasa stres gak? Atau misalnya kayak, lo emang kalau ketemu orang gimana? Nah itu gue gali-gali terus, dimana nanti gue bakal nemuin, oh lo ternyata orangnya kayak gini. Nah kalau psikolog biasanya ngegali sampai ke masa kecil. Jadi kayak bisa tentang kehidupan lo di masa lalu atau saat ini. Itu ciri khas dari konseling. Kalau ciri khas dari mentoring biasanya termasuk gue bakal ngegali lo terhadap masa depan. Dan masalah-masalah apa yang kira-kira ngehambat lo gitu. Kalau psikolog tuh bisa sampai pola asuh, bisa sampai gara-gara pola asuh ini attachment style lo tuh ini gitu ya. Nah itu adalah beberapa pendekatan atau cara untuk tahu kepribadian orang tuh kayak gimana. Nah, karena kepribadian adalah sesuatu yang bisa dibilang kompleks, jadi berbagai cara sebaiknya ya dipakai. Nggak bisa pakai satu cara doang. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman biar lebih akurat aja gitu kan. Dan semakin banyak pendekatan yang dipakai, semakin luas juga informasi yang bisa kita dapetin. Tapi perlu diingat, kalau cara ini ya sebaiknya dilakuin oleh orang yang punya wewenang. Ya minimal sarjana psikologi, atau kalau misalnya udah tinggi kayak tes Rorschach gitu ya, tingkatannya ya berarti harus S2, Profesi Psikologi Klinis gitu, supaya kita bisa dapetin hasil yang maksimal dan akurat. Nah kalau lo udah tahu kepribadian lo, terus sikapnya gimana gitu, kita harus gimana sih kalau udah tahu? Ya sebenarnya
cara menyikapinya ini tergantung memang kepribadiannya apa. Tapi ini nggak kalah penting sih dari proses tesnya itu sendiri. Kadang-kadang ada orang yang udah ngelihat introvert gitu ya, dia malah jadi terbatasi. Nah ini hindari yang kayak gini ya. Tes kepribadian itu kalau bisa jangan sampai membatasi lo gitu. Atau kayak bikin lo terlalu pede gitu. Biasa aja, itu cuman dipakai buat gue tahu kelebihan-kelemahan gue kayak gini, jadi gue mesti kayak gini, kayak gitu sih. Dan mengetahui proses kepribadian adalah proses untuk mengenai diri yang menurut gue sebenarnya idealnya jadi ya landasan lo sih. Yang nanti bakal nentuin, oh gue lemah di sini, gue kuat di sini. Tapi masalahnya adalah nggak banyak sih sebenarnya orang yang paham gimana caranya biar mereka bisa ngembangin diri mereka berdasarkan kepribadian. Ya ini wajar, kenapa? Karena ya ini bukan sesuatu yang umum kita pelajari di sekolah kan. That's why ada 1% juga. Nah makanya kalau saran gue, lo sebenarnya mendingan ikutan webinar 1% aja. Kita bakal ngadain webinar kepribadian di hari Sabtu tanggal 29 Mei. Di webinar ini ada gue, Evan, dan juga ada psikolognya 1%. Kita di sini bakal sharing lebih lanjut soal kepribadian, kekurangan dan kelebihan tiap tipe-tipe kepribadiannya, cara ngenali diri kayak gimana, dan gimana caranya lo bisa ngembangin diri berdasarkan kepribadian lo. Dengan lo ikut webinar ini bukan cuma dapat teori doang, tapi juga lo dapat psikotes kepribadiannya gitu ya. Dan lo bakal ngebuat rencana pengembangan diri. Nanti kita bakal kasih worksheet, lo bisa lihat nih di layar worksheetnya kayak gimana. Kalau lo tertarik, lo bisa langsung ya klik link di deskripsi atau cek 1%.net. Gitu aja sih, ya. Sekian dari gue soal kepribadian, semoga video ini bisa bermanfaat dan ngasih lo pencerahan, dan semoga video ini bikin lo belajar dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya, oke? Gue Evan dari 1%, well, sebagai salah satu pembicara, gue tunggu lo di webinar 1% ya. Thanks.